Halo, selamat malam Sobat Ngopi Edukasi. Kita nge-live lagi pada sore hari ini. Nanti akan bersama dengan teman-teman PPG. Oke, ini kita akan tunggu. Ya, ini sudah ada yang request. Saya invite semua. Aku sudah nih. Oke. Kamu? Halo, selamat malam. Saya invite semua. Bisa dengar suara saya kah, teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Siap. Ada lagi ini yang akunnya akan naik satu lagi atau sudah cukup berdua saja? Masih ada satu lagi, Pak. Oke. Ya. Sudah saya invite ya. Oke. Halo, selamat malam teman-teman. Bisa dengar suara saya ya? Otomatis suaranya kita masuk di sini. Oke, Mas Yahya, Mas Wisnu bisa dengar suara saya? Nggak ada. Mas Wisnu. Apa nih, nggak ada suara? Belum terdengarkah suaranya? Berarti Yahya sama Mas Wisnu sibuk. Kursi. Ya. Backgroundnya mereka. Oke, ini kalian ada di satu tempat ya? Oh, oke. Oh, ini ada yang baru. Ini akunnya. Apa dipateni? Iya, Pak. Iya. Oke. Teman-teman bisa cek sound dulu. Di bagian bawah itu ada mute, tombol mute. Jadi supaya suaranya tidak gabung, bisa diklik mute-nya. Nanti ketika akan bicara, dinyalakan lagi. Oke, sekali lagi boleh cek suaranya. Ini Mbak Avita, Mbak Dia Rotun, Mas Yahya, Mas Wisnu, Mbak Yohana. Boleh cek suara masing-masing. Selamat malam, Pak Gaban. Oke, sip. Suaranya sudah tidak bergema ya. Jadi kita mainnya nanti mute, unmute gitu ya, teman-teman ya. Kita akan mulai. Ya. Bagaimana? Pak, untuk akunnya Mbak Dian belum bisa muncul. Oh, oke. Ini tadi sudah saya accept tuh request-nya. Coba sebentar. Ya, invite lagi. Oke, sudah bisa muncul ya. Nggak ada. Halo Mbak Dian, bisa dengar suara saya? Belum. Bagaimana teman-teman, bisa terdengar suaranya? Bisa, Pak. Oke. Mbak Dian gimana Mbak Dian? Wah, ini sinyalnya ini. Gambarnya tidak nampak. Gabung bertiga aja. Iya, ini perlu di-mute teman-teman. Iya. Kalau gabung, mending speakernya yang dipakai satu saja, gambarnya tiga-tiganya nggak apa-apa. Speakernya satu saja, tapi suaranya agak keras, begitu.
Oke, sudahkah teman-teman? Sudah, Pak. Oke, siap. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam untuk Ngopi Edukasi sekalian. Ini merupakan kegiatan kita bersama dengan PPG Prajabatan lagi. Teman-teman keren dari PPG Prajabatan gelombang 2 2023. Oh, sorry. Maaf, gelombang 1 2024. Ini saking gelombangnya banyak sekali ya. Jadi, teman-teman PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Kali ini mereka sedang mengambil mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada bagian di LMS ini yang saya sangat appreciate sekali kepada Kementerian Pendidikan bahwa ada bagian menyebarluaskan aksi nyata begitu ya di bagian kolaborasi untuk dapat dinikmati hasil pembelajarannya untuk masyarakat luas, salah satunya melalui media sosial. Pada malam hari ini kita punya topik yang unik ini ya. Topiknya ini sedang naik daun, yaitu tentang ipar adalah maut atau apa ya? Bukan ya? Ya, Ternyata dulu yang guru pilih kasih adalah maut gitu ya. Ini tema pada sore hari ini. Oke, teman-teman sebelum kita masuk ke tema pada sore hari ini boleh kenalan terlebih dahulu karena ini ada anggota-anggotanya. Dipersilahkan, silakan siapa dulu yang mau kenalan. Oke, selamat malam Pak Diana dan teman-teman. Izin memperkenalkan, nama saya Diara Tunahara, biasanya dipanggil Dian. Oke, terima kasih Mbak Dian. Berikutnya. Selamat malam Pak Gama dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Avita Nur Aini, bisa dipanggil Vita. Terima kasih Mbak Vita. Perkenalkan, selamat malam Pak Gama dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Taniu, biasa dipanggil Yona. Terima kasih Mbak Yona. Thank you. Next. Perkenalkan, nama saya Wisnu Arya Saputra. Oke, bisa dipanggil Wisnu. Oke, ini agak bergema Mas Wisnu. Oke, ya speakernya dipakai satu saja mungkin. Kalau teriak gitu terdengar kok. Oke, ini akunnya Mbak Dian, drop lagi ya, nanti saya naikkan. Oke, silahkan berikutnya setelah Mas Wisnu. Selamat malam Pak Gawat dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yahya Wibisono Putro, bisa dipanggil Yahya. Oke, thank you. Ini sudah kelima-limanya berkenalan. Malam ini kita punya tema yang ya itu tadi lagi populer itu ya, guru pilih kasih adalah maut. Teman-teman bolehkah ceritakan pengalaman yang sudah pernah terjadi sesuai dengan tema podcast kita malam hari ini yang pernah kalian alami begitu ya terkait dengan topik ini. Silahkan, siapa ini? Oh, masih belum terdengar suaranya? Iya Pak, baik. Di sini saya Dian ingin sedikit menceritakan pengalaman. Jadi pengalaman ini terjadi ketika saya sekolah di menengah atas nih Pak. Jadi nggak tak sebutkan kelas berapa, pokoknya di menengah atas. Jadi waktu itu ada salah satu guru itu kebetulan mengajar di dua kelas yang sama. Dan mapelnya itu terkait dengan matematika Pak. Tapi bukan matematika, ini hitungan aja gitu. Nah, jadi setiap ngajar itu kan di satu kelas itu ada sekitar 40 atau 35 gitu Pak sepertinya. Ya pokoknya segitu banyak. Tapi waktu ngajar dari awal semester sampai akhir semester itu satu guru itu hanya berfokus ke satu siswa aja Pak. Kebetulan fokusnya itu ke siswa yang yang dapat paralel itu loh Pak. Jadi seperti itu. Yang lainnya itu merasa diabaikan gitu. Apa sih seperti itu Pak. sebuah ya
apa sih sebuah tindakan yang nyata gitu ya, yang nampak sekali yang menurutmu membedakan antara satu murid dengan murid yang lain? Jadi waktu itu saya sebut aja materi A, materi tentang apa ya kira-kira? Ya, tentang A aja ya Pak ya. Guru itu menjelaskan materi, namun yang ditanya itu siswa yang apa? Yang paralel aja itu Pak. Misalnya gini, kamu gimana sudah paham atau belum yang ini? Sedangkan peserta didik ya lainnya itu dibiarkan Pak. Entah kamu paham atau enggak, tapi dibiarkan aja gitu. Oke, jadi dalam posisi mendapatkan peluang bertanya atau diberi pertanyaan itu terasa membedakan begitu ya. Ada lagi Iya. nggak ke ada lagi nggak sebuah apa ya tindakan nyata begitu yang menurutmu nampak sekali membedakan selain bertanya tadi? Itu Pak, lebih ke misalnya ya ditanya, gimana kamu udah paham atau belum? Terus mau ditanya, apa yang kamu tanyakan apa? Ada yang kamu mau tanyakan atau enggak? Nah, seperti itu. Terus, misalnya kemarin materinya sampai mana ya? Itu pokoknya selalu yang ditanya itu peserta didik yang itu aja Pak. Yang lainnya berasa diabaikan. Gitu. Oke, Gitu baik-baik. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya penasaran nih, sebelum beralih ke pertanyaan berikutnya, aku pengen tanya juga buat teman-teman yang lain. Ada nggak sih teman-teman yang lain yang merasa seperti itu juga? Ada nggak pengalaman lain? Silakan. Saya mencoba menjawab ya Pak Gamam. Kalau menurut saya ya ada, mungkin di setiap sekolah itu pasti ada ya, ada anak yang merasa bukan didiskriminasi ya, maksudnya ada anak yang merasa kayak guru tersebut kok pilih kasih, itu sudah pasti ada, dan saya pun mungkin mengalami hal yang sama karena kan apa ya, setiap anak itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda kan, jadi otomatis guru tersebut mungkin kalau ada anak yang kelihatan kepintarannya atau mungkin ada sesuatu dalam anak tersebut yang terlihat, nah mungkin sama guru itu dia merasa, oh iya anak ini nih yang disanjung-sanjung atau dipuji-puji, sementara yang ada guru yang mungkin siswa yang mungkin terkenal bandel atau kemampuannya mungkin nggak seperti anak-anak yang lain, ya itu yang dianggap kayak kurang, kamu kenapa sih kayak gitu-gitu sama gurunya. Jadi ya menurut saya mungkin hampir semua sekolah bisa mempunyai pengalaman yang sama seperti Mbak Dian. Maksudnya ada guru pilih kasih itu mungkin ada ya ada. Ya. Mungkin ada tempat lain. Mungkin mau Ada nambah. lagi mungkin? Ya. Silakan. Kalau pengalaman saya itu nggak dipilih kasih, tapi saya yang dikasih gitu loh Pak. Saya yang merasa Jadi seperti itu. bawang putihnya ya. Oke. Iya. Silakan. Pengalamannya gimana? Ketika saya sekolah menengah ke atas itu pada mata pelajaran IPA. Di saat saya mengerjakan ada yang kurang, tapi saya tuh nggak dimarahi, tapi saya diajari. Sedangkan teman-teman saya itu dimarahi gitu Pak. Dan itu terjadi hampir 1 semester. Dan saya merasa kok guru ini begitu baik kepada saya seperti itu. Baik. Kalau boleh diceritakan nggak, memarahi temanmunya itu seperti apa? Memarahi temannya seperti apakah dengan nada yang kasar atau bagaimana begitu? Memarahinya itu hanya menegur, kok kalian nggak mengerjakan? Kalian tuh maunya gimana? Terus nanti mereka disuruh ke depan seperti itu Pak. Tapi kalau kamu tidak begitu ya, malah justru diajari. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi menarik tuh. Itu kan cerita cewek-cewek. Wah, ini cerita ciwi-ciwi ya. Nah, sekarang saya mau dengar pembandingan yang biasa menggunakan logika. Apakah cowok-cowok merasakan seperti itu juga nih? Silahkan nih, Mas Wisnu sama Mas Yahya coba. Pernah nggak? Mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan. Pilih kasih di sini mungkin bisa dikatakan pembanding yang dari pilih kasih siswa yang sedikit, pilih kasih lebih
memihak kepada siswa yang lebih banyak daripada siswa yang lebih sedikit. Oh, Oke, oke. mungkin sedikit menarik karena ada teman saya ketika dulu di bangku sekolah menengah, ada yang memang malas untuk belajar, untuk berangkat on time dan memperhatikan guru itu hal yang susah gitu untuk dia. Ya karena memang mungkin guru itu memang sudah mengajarkan pembelajaran dengan monoton, Mbak, dengan gitu-gitu aja. Tetapi menurut saya itu guru itu sudah energik, menarik. Oh, Nah, itu ada dua terasa pembedanya teman ya. saya, Mhm. oke, dua teman saya itu dari background yang mohon maaf di sini ada di pesantren, yang katakan bisa dia mengaji atau intinya di salah satu yayasan itu dia sampai larut malam dan dia di sekolah tentunya sudah mengantuk gitu Pak, masih mengantuk. Nah, itu dia tidur sampai tidur di kelas dan bahkan salah satu guru itu mungkin sudah istilah Jawa itu geding. Oke. Iya. Dengan siswa tersebut kemudian sudah diingatkan berkali-kali namun tidak didengar dan pada akhirnya penghapus yang terlempar. Oh, oke. Pilih kasih itu ke peserta didik yang sedikit itu malah didiskriminasi gitu Pak. Terjadi perbedaan di situ. Guru tersebut malah lebih memilih siswa yang banyak daripada dia harus membimbing dua siswa tersebut Pak. Diskriminasi yang saya alami itu di situ. Kenapa tidak ada keadilan di situ padahal hanya dua siswa yang memiliki status seperti itu. Malas. Oke. Iya. Terima kasih. Nah, ceritanya berbeda ya ini ya. Oke, silakan. Saya mau dengar lagi mungkin teman-teman. Kalau pengalaman saya sebenarnya hampir sama ya Pak, kayak punyanya Mbak Avita tadi, cuma nggak yang cuma berfokus pada satu orang kasihnya itu kayak pas saya lupa pelajaran apa kayaknya TIK kan, itu gurunya itu kayak fokusnya hanya ke yang perempuan, jadi semua perempuannya dia difokusin ke perempuan, terus yang cowok itu sama saya sama teman saya, karena yang cowok yang paham tentang materinya cuma kami berdua, yang lain itu nggak paham. Walaupun yang cewek ada yang nggak paham tapi tetap disupport gitu Pak, sedangkan yang cowok-cowok itu dibiarin malah dimarahin gitu, kayak dibilang kalian itu ngedengerin apa enggak sebenarnya dari tadi Bapak ngejelasin ini kok pada plonga-plongo gitu Pak. Oke. Ya. Boleh saya Cukup itu, simpulkan tadi ya. Jadi ya, terima kasih. Boleh saya simpulkan tadi itu ternyata dari 5 cerita itu rata-rata tentang kesempatan ya. Tentang memberikan sebuah kesempatan begitu ya, tentang memberikan sebuah perhatian. Itu kemudian menjadi poin penting murid begitu merasa dipilih kasih begitu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua. Kalau tadi saya bertanya tentang tindakan nyata apa yang muncul begitu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari sudut pandang siswanya atau orang yang mengalami, kalau perasaan yang muncul itu seperti apa sih? Rasanya diperlakukan pilih kasih atau justru tadi menarik karena ada justru yang dikasihi begitu. Rasanya bagaimana secara rasa? Silakan, Mbak Dian dulu, atau Mas Wisnu, atau silakan, monggo. Nah, baik Pak. Jadi dari saya dulu ya Pak Dian. Dari yang saya ceritakan tadi, tentu saja saya merasa berpikir dulu waktu SMA itu saya merasa kok seperti ini. Nah, kita semua dalam satu kelas itu kan masuk bersama. Terus kan waktu SMA dulu itu ada pembayaran sekian. Nah, itu bayarnya juga sama, tapi kok perlakuannya berbeda. Seperti itu, Pak. Kan harusnya kami bisa mendapatkan pendidikan yang sama rata tanpa harus dibeda-bedakan itu loh, Pak. Apakah karena dia pintar? Pokoknya intinya perasaannya itu agak
kok gini sih gurunya gitu. Seperti itu Pak dari saya. Oke oke. Sedikit kecewa begitu ya. Iya, Oke. betul. Kecewa sekali Pak sampai sekarang. Oh, sampai sekarang ya Iya, terasa ya. terasa Oke, Pak. jadi terbawa sampai dewasa begitu ya. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Dian. Yang lain mungkin yang dikasihi mungkin tadi gimana ya rasanya? Perasaan saya dulu malah menjadi sebuah beban ya Pak. Kayak merasa nggak enak itu di dalam kelas tuh kadang saat guru itu selesai menjelaskan, lalu sudah pergi ke kantor tuh teman-teman itu tadi anak kesayangannya gimana gitu-gitu loh Pak di yang laki-laki tuh Oh, sering bicara gitu. Jadi menjadi beban tersendiri bagi saya seperti itu. malah jadi bahan bulian ya Mbak ya, kalau boleh Iya, dibilang ya. seperti itu Pak. Hmm, tapi boleh saya bertanya lebih lanjut ini, apakah ada hal yang kemudian makin serius terkait dengan bullying itu atau hanya cuma perkataan? Eh, Cuma perkataan aja Pak. Kalau untuk tindakan pembulian tuh enggak ada. Baik. Terima kasih. Silahkan nih, Mbak Yohana, Mas Wisnu, Mas Yahya. Belajar. Eh, Kalau menurut saya ya jadi murid yang tidak dikasihi guru itu menyakitkan ya Pak. Tapi ya kadang kembali lagi ya mungkin ya namanya guru, apalagi saya kan pendidikannya udah itu ya, jadi bisa dikatakan guru-guru saya dulu itu masih apa? Masih bukan primitif apa ya? Pikirannya Ya, belum terbuka. pikirannya Konvensional. belum cukup terbuka. Ya Oh, masih konvensional seperti itu Pak. Jadi apalagi dulu kalau salah ya gitu, maksudnya masih dicambuki, masih dipukul kayak gitu kan masih ya, masih zaman saya. Nah terus jadi yang pintar, yang bisa nyerap pelajaran yang disampaikan itu yang dikasih seperti itu. Nah jadi anak yang dianggap disepelekan, yang diremehkan kayak gitu memang berasa sekali rasa kayak kok gitu ya, kok gimana ya, tidak ada keadilan seperti yang tadi katakan Miss Dian juga. Kita di sini sama-sama bayar SPP, bayar uang pembangunan, tapi kok mendapatkan perlakuan yang tidak sama seperti itu hanya karena emang eh, kemampuan kita itu kan berbeda-beda. Tapi ya seperti itu Pak Gama, dari saat ini kebetulan saya juga mengikuti PPG, jadi saya tahu ternyata ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu yang nanti ke depannya jadi tolak ukur, jadi acuan motivasi buat saya kalau besok jadi guru harus seperti ini ya, karena kemampuan anakku tidak sama. Jadi jangan ada anak yang diemaskan dan jangan ada anak yang di apa di kayak diintimidasi, biar anak itu ke depannya punya kenangan yang bagus dalam dunia pendidikan. Karena ya begitulah Pak, termasuk saya juga sampai sekarang masih terbawa rasa kayak gitu, kayak mau balas dendam gitu loh Pak. Bukan balas dendam tapi lebih kayak wah saya mau tunjukin ke guru saya ini masih ada nggak, masih ada nggak guru ini nih. Kadang saya bertanya kayak itu, lihat nih dulu anak yang selalu dikasih-kasih tuh sekarang jadi apa kayak gitu contohnya. Kadang-kadang ada rasa seperti itu Pak, sampai segitunya. oh Nah, iya, seperti itu iya, Pak. iya, iya. Ya, jadi ya mungkin saya sekian dari saya itu sih Pak. Mungkin Mas Wisnu atau Mas Yahya monggo ditambah. Iya. Malah justru jadi lingkaran setan ya Mbak ya. Jadi maksudnya istilahnya sampai dewasa pun masih terus mengulik hal tersebut gitu ya, nggak putus gitu ya. Oke, Mas Wisnu, Mas Yahya. Oke, mungkin dari saya, Pak. Saya yang tidak termasuk ke dalam tadi yang terintimidasi. Saya ya Hmm. karena melihat teman saya di balang penghapus, dilempar Oh, penghapus ya dilempar. saya tertawa, Pak. Manusiawi. Oh, oke. Iya. Tapi di sisi lain karena saya sesama laki-laki, saya merasa kasihan juga apabila saya berada di posisi tersebut, ya bagaimana saya harus menyikapinya seperti itu. Dan kemudian ya itu setelah istirahat kami juga ngobrol dengan teman-teman itu di kelas bagaimana cara
meredam emosi dari guru tersebut. Itu guru fisika kebetulan pada saat itu, Pak. Ya, jadi diferensiasi di sini kan tentu memiliki dari setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri, Pak. Latar belakang sendiri-sendiri. Makanya dari sisi guru harus mengerti, Pak, kondisi peserta didiknya bagaimana melakukan treatment terhadap peserta didik yang berbeda tersebut. Gimana? Begitu, Pak. Oke, ya. Thank you. Kalau Silakan. dari saya sendiri, karena bukan sebagai korban yang diintimidasi tadi, Pak. Jadi Ya. saya kayak ya kasihan sebenarnya. Padahal mereka cuma kayak kurang hanya di pembelajaran itu saja. Di pembelajaran lain kan mereka belum tentu tidak sepaham pembelajaran yang ini tadi. Mereka mungkin di pembelajaran fisika, kimia, atau yang sosiologi yang lain mereka mungkin bisa lebih dari yang kurang ini tadi, Pak. Terus kalau saya memposisikan diri sebagai korban itu tadi, mungkin ya sama seperti teman-teman yang lain, kayak iri, dengki, kecewa, marah semua gitu loh. Hal-hal negatif keluar semua pasti kalau kayak gitu, Pak. Ya. Oke. Boleh saya sampaikan tadi bahwa dari segi perasaan berarti justru malah muncul banyak hal negatif ya, menutupi segala bentuk positif dari bagian materinya, dan bahkan terulang sampai dewasa begitu ya, terus menerus bergulir sampai dewasa begitu. Oke, saya ingin bertanya terkait dengan materi yang sekarang ini kita bahas begitu ya. Saya cukup tertarik dengan salah satu usulan pertanyaan dari teman-teman itu, apakah teman-teman berusaha dalam posisi siswa nih ya, apakah pada saat itu teman-teman berusaha mengkomunikasikan kepada guru tersebut? Apakah pernah? Kalaupun tidak pernah, itu mengapa? Kita ingin tahu alasan di balik itu, mengapa tidak mengkomunikasikan? Atau mungkin sudah ada yang mengkomunikasikan? Silahkan, teman-teman. Baik, kalau dari saya ya Pak, dulu waktu SMA itu kan masih di usia labil, dan kami semua itu belum berani Pak untuk komunikasi langsung dengan guru, karena mata pelajaran ini itu menjadi bahan pertimbangan untuk kelulusan. Jadi takutnya kan guru ini tuh agak sensitif Pak orangnya. Takutnya kalau nanti mengkomunikasikan ke gurunya nanti semacam ditandai gitu loh Pak, nanti berimbas ke nilainya itu, karena nilai itu menjadi pertimbangan untuk kelulusan ke depannya gitu. Belum ada pikiran untuk komunikasikan gitu Pak, soalnya ada rasa takut itu loh Pak. Ya. Oke, dari teman-teman berlima, apakah ada yang punya cerita lain, berani mengkomunikasikan mungkin, atau seperti apa? Atau semuanya tidak mengkomunikasikan? Semuanya tidak ada yang mengkomunikasikan Pak, karena yaitu merasa ini kan setiap gurunya masuk itu kayak wajahnya itu gimana ya, nggak pernah senyum, terus kayak sumpek gitu loh, wajahnya itu kayak nggak enak dipandang gitu loh Pak, tapi sensitif orangnya. Jadi nggak ada yang berani Pak waktu itu. Ada yang udah ada keinginan untuk bilang langsung ke gurunya, tapi kembali lagi ke perasaan takut tadi, takut nilainya itu diturunkan gitu sama gurunya, seperti itu Pak. Oke. Saya boleh tanya ke Mas Wisnu atau Mas Yahya ini tadi. Kalau dari cerita teman-teman berdua ini, apakah ada yang berani mengkomunikasikan? Mungkin dari kasus saya tadi, Pak. Dari itu kami mengkomunikasikannya ya karena yang berkasus itu 2 orang, tapi kami laki-laki sebagai sesama laki-laki itu punya kayak solidaritas gitu. Datang ke tempat
ruangnya, karena beliau itu guru fisika ya, punya lab sendiri, punya tempat sendiri. Kami datang ke labnya itu menanyakan bahwasanya kenapa tadi bisa sampai bisa dikatakan fatal seperti itu. Nah, terus dari guru tersebut ya spontan aja menjawab, coba kamu introspeksi apa yang ada di kesalahan kamu. Dan teman saya itu yang menjadi korban itu kemudian langsung berterus terang tentang kesalahannya itu dan kemudian meminta maaf. Jadi sebenarnya di sini guru itu bisa memberikan solusi yang terbaik dengan pembelajaran yang tidak pilih kasih sesuai dengan judul kita. Jadi punya peserta didik yang rajin, malas ataupun sedang-sedang gitu, harus diperlakukan yang sama dengan treatment yang sesuai. Jadi namun ya itu tujuannya dapat tercapai gitu aja Pak, dari pendidikan itu sebenarnya. Jadi guru itu bukan hanya sebagai guru, tapi dapat ditiru dari sikapnya tentu. Oke, ya. Oh, saya mungkin tadi hanya ambil sampel dari 2 jawaban ya, tapi ternyata tidak ada yang mencoba mengkomunikasikan. Terkadang ya, kalau di sekolah-sekolah lain gitu, mungkin mengkomunikasikan kepada guru lain, adakah yang pernah melakukan itu mungkin? Jadi ceritanya ke guru lain, atau mungkin ke guru yang tepat, yaitu ke guru BK misalnya. Apakah pernah terjadi seperti itu? Atau tidak ya? Oh, maaf Pak, bisa diulangi lagi Pak tadi, soalnya jaringannya mandek, macet. Macet karena di hujan, Pak. Di sini hujan, Iya, Pak. betul. Ini hujan juga ini. Tadi saya bertanya apakah dari teman-teman ada yang mencoba mengkomunikasikan tapi lewat guru lain, bukan guru yang bermasalah. Ada tidak? Ya Pak. Kalau dari saya pribadi waktu itu saya coba mengkomunikasikan ya. Kebetulan di situ ada bapak saya juga karena guru, jadi saya coba menyampaikan ke beliau, ke bapak saya. Jadi saya kok guru mata pelajaran ini seperti ini ya perilakunya, kok sama kami seperti ini. Nah mungkin waktu itu sudah ada komunikasi juga disampaikan atau bagaimana. Waktu itu saya secara tidak langsung ditegur seperti ini. Kalian itu semua sama saja. Dia tuh kayak tidak mau menyalahkan, tidak mau merasa bersalah seperti itu Pak. Tidak merasa kalau dia tuh sedang melakukan pilih kasih seperti itu. Jadi langsung gini, langsung ngomong di depan kelas. Kalian itu jangan merasa kayak diintimidasi atau jangan merasa kayak tidak dianggap di dalam kelas ini. Saya juga memperlakukan kalian sama saja. Nah, tapi kalau apabila ada yang merasa diintimidasi atau merasa diperlakukan dengan tidak adil, harusnya kalian tuh berusaha belajar pintar seperti ini Pak. Toh saya kan orang timur kan Pak. Nah, pendidikan di sana itu ya kalau mau bilang keras-keras Pak. Jadi dengan gaya khasnya gini. Kalau memang mau dianggap ada di kelas ini ya harusnya belajar, bisa, jangan nakal, jangan bandel seperti itu Pak. Nah, enggak emosi. Nah, kalau emang dari gurunya sendiri jawabannya begitu, ya kita yang jadi siswa ya sudahlah itu. Menyerah ya malahan. Iya benar Pak, gurunya toh nggak mau disalahkan juga, nggak merasa juga kalau dia tuh pilih kasih, ada siswa yang diintimidasi gitu juga kan Pak. Jadi malah ya sudahlah, yang penting cepat selesai, cepat lulus gitu kan Pak. Nih keinginan kita murid yang rasa diintimidasi itu Pak. Oke, terima kasih cerita-ceritanya. Ini tadi dari 2 pertanyaan atau lebih tadi kita sudah mengulik permasalahan. Nah, sekarang kita mau masuk ke solusi. Saya masuk ke pertanyaan, kalau di list kita itu di pertanyaan keempat, yaitu kalau kita sudah tahu keadaan-keadaan seperti yang kita ceritakan, bahkan perasaan yang kita ceritakan, sebenarnya apa sih yang sekarang ini gencar kita lakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi?
Eh, gimana Nomor 4. gimana Pak? Ya Allah, mohon maaf Pak, suaranya jenengan putus-putus tadi. Oh, putus-putus ya. Kalau ini bagaimana sekarang? Ya. Sudah oke. Ya, setelah kita tadi mengulik permasalahan, bahkan ada rasa yang diungkapkan, kita masuk ke solusi. Kita punya pembelajaran berdiferensiasi. Dan apa nih yang gencar dilakukan dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi masalah itu? Strategi diferensiasinya apa? Vivo video 3 ada kuota toh? Ada. Sudah bisa menangkap pertanyaannya? Belum Pak, karena putus-putus masih Pak. Oke, agak deras ya. Kalau di tempat saya ini tidak terlalu deras sih. Kalau sekarang Macet? bagaimana? Macet? Bisa. Oh bisa. Bisa, sudah bisa. Oke. Apa yang gencar kita lakukan melalui pembelajaran diferensiasi untuk mengatasi hal tersebut tadi? Ini misalnya dimisalkan saya sebagai guru gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi kalau misalnya nih Pak, saya sebagai guru untuk mengatasi tadi sebaiknya itu kalau misal ada peserta didik yang berani mengkomunikasikan dengan saya. Nah, langkah yang akan saya lakukan adalah tentu saja melakukan pemetaan Pak, pemetaan dari peserta didik, dari tingkat kemampuannya, terus dari gaya belajarnya. Nah, setelah melakukan pemetaan, baru kan nanti dari materi, terus dari produk atau yang soal-soal asesmen itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik dan gaya belajarnya. Terus kemudian setelah itu saya menerapkan pendekatan individual ke siswanya yang artinya memperhatikan dengan intens apa sih yang menjadi kebutuhan dari peserta didik itu. Terus saya memikirkan bagaimana cara agar peserta didik itu memperoleh pendidikan yang sama dari peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Pokoknya satu kelas itu bagaimana caranya saya bisa memberikan pendidikan kepada mereka yang sama rata. Jadi tidak ada yang merasa ditinggalkan atau yang merasa lebih diperhatikan seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada diskusi atau memberikan pertanyaan terbuka pada semua peserta didik secara merata. Jadi saya usahakan untuk semua peserta didik itu memperoleh kesempatan yang sama untuk agar tercipta agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman bagi peserta didik sehingga akan menimbulkan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Setelah itu yang terakhir Pak ada penerapan umpan balik untuk peserta didik ke guru. Kan itu sangat penting ya Pak ya bagi guru untuk mendapat bagaimana sih kemampuan atau apa yang sudah didapat dari peserta didik itu kan didapatkan dari umpan balik. Nah, begitu juga umpan balik dari guru ke peserta didik gitu Pak. Itu Baik. dari saya. Ya, terima kasih Mbak Dian. Ini Mbak Dian sudah menjelaskan lengkap nih dari urutan paling atas sampai di bagian bawah. Oke, teman-teman yang lain silahkan. Boleh Mas Wisnu, Mas Yahya, Mbak Yohana, dan lainnya. Silahkan. Sedikit menambahkan ya Pak. Ketika silakan Mbak. kalau saya apa tadi sebagai guru. Yang pertama saya melakukan evaluasi terhadap kinerja saya selama saya mengajar di kelas tersebut. Saya melihat apakah memang ada kepilih kasih yang saya lakukan di kelas tersebut. Selanjutnya saya melakukan kerjasama antar siswa. Nah, jadi kami di dalam kelas itu kami di kelas tersebut terbuka. Jadi apabila memang saya melakukan pilih kasih tersebut,
Jadi Oh, ada mengevaluasi bersama, lalu umpan balik dari siswanya. Jadi nanti setiap siswa akan dibagi sesuai dengan kemampuannya, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Dian tadi, kemampuan siswa seperti sedang berkembang, mahir, atau sangat mahir. Jadi dalam tindakan memberikan materi itu, kami sebagai guru bisa menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Seperti itu, Pak. Menarik ini karena tadi ada keterbukaan bersama dengan siswa itu menjadi kunci bagian yang penting juga ya. Oke, luar biasa. Oke, ada tambahan mungkin Mbak Yohana sebelum saya ke Mas Wisnu atau Mas Yahya? Dari saya cukup sih Pak, sama kayak Dian dan Avita. Oke, baik, thank you Mbak Yohana. Saya ke cowok-cowok ini, gimana kalau dari segi guru-guru laki-laki ini misal apa nih yang dilakukan? apa menemukan peserta didik aplikasi, nah kamu pandangan sebagai guru itu dan itu melakukan pembelajaran diferensiasi. Kalau menurut saya itu ya kurang lebih sama lah ya Pak, kayak Bisa di-mute dulu karena tadi punya Mbak Mbak Dian Dian. menjelaskan secara lengkap gitu ya. Oke, punya Mbak Dian bisa di-mute dulu karena suaranya double. Oke, yuk. Silakan. Silakan, Mas. Kalau jawaban saya ya kurang lebih sama lah Pak, kayak jawabannya Mbak Dian, karena tadi jawabannya Mbak Dian juga udah lengkap, mulai dari pemetaan terlebih dahulu, jika ada yang mau berkomunikasi dengan gurunya, dilakukan pemetaan menurut tingkat kognitifnya peserta didik seperti itu, dan nanti bisa disesuaikan juga bahwa materi yang akan diberikan, asesmennya, tentu tapi tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang sudah dibuat di awal lah. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Ada tambahan? Mungkin dari saya sedikit menambahkan, Pak. Itu ya menambahkan sedikit dari punya Mbak Dian, itu dari pemetaan tersebut kita dapat memetakan tentang kesiapan belajar, minat dan profil belajar peserta didik. Misalnya kita duduk di kelas 8 waktu itu di SMP. Jadi kita dari guru kelas 7 kita sudah sebagai guru kita sudah mendapatkan informasi tentang peserta didik tersebut. Kemudian kita dalam mengajarkan itu harus mempunyai tentang diferensiasi konten. Harus dapat membedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat peserta didik masing-masing gitu, Pak. Kemudian tentang diferensiasi proses, Pak. Diferensiasi proses ini tentang murid tentang memahami dan memaknai dalam pemetaan belajar peserta didik yang kemudian harus kita pikirkan bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh peserta didik dari sisi guru. Oke. Mungkin yang terakhir ada diferensiasi produk gitu, Pak. Produk itu berkaitan dengan hasil, bagaimana dari diferensiasi peserta didik tersebut dapat menciptakan hasil yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Wah, ini lengkap sekali jawabannya. Oke, teman-teman, saya juga kembali tertarik lagi dengan pertanyaan yang teman-teman coba berikan melalui list kita, yaitu sudut pandang sebagai manajer sekolah, yaitu kepala sekolah. Kita coba berandai-andai nih. Misal, di dalam sekolah, kita sebagai kepala sekolah, pasti kita mendengar berbagai macam keluhan ataupun berbagai macam cerita-cerita, baik itu dari siswa maupun dari guru. Apa yang akan teman-teman lakukan kalau teman-teman sebagai kepala sekolah? Silakan. Baik, Pak. Jadi saya ini ceritanya berandai-andai menjadi kepala sekolah. Amin. 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 Jadi kepala sekolah itu kan yang memiliki wewenang ya Pak ya, harus tegas, harus ada wibawa, harus ada bijaksana. Nah,
Yang pertama kali saya lakukan adalah kan biasanya di sekolah itu ada kotak saran nih Pak. Kotak saran itu kan kadang tidak tidak digunakan semaksimal mungkin. Nah, ketika saya menjadi kepala sekolah itu, saya bisa mengaktifkan kotak suara ini Pak yang ditujukan kepada peserta didik. Nah, jadi nanti peserta didik boleh memasukkan apa sih keluhan atau yang menjadi kendala selama belajar berlangsung. Nah, kemudian setelah kotak suara tersebut terkumpul itu akan eh, dibuka dulu Pak, tentunya dilihat apa saja sih yang dituliskan oleh peserta didik itu. Nah, kemudian nanti di rapat, biasanya kan ada rapat sekolah itu dikomunikasikan dengan guru-guru yang kemungkinan disebutkan di kotak suara tersebut. Nah, cara kedua nih Pak, misalnya ada siswa yang kebetulan saya sebagai kepala sekolah itu dekat dengan salah satu siswa tersebut. Nah, siswa tersebut kemudian cerita, kok ada guru yang seperti ini, dan itu. Nah, kemudian saya akan melakukan tindakan nih Pak, untuk berkomunikasi secara, empat mata dengan guru tersebut. Kira-kira itu kenapa kok sampai seperti ini? Apa yang menjadi permasalahannya? Apakah tidak ada cara lain? Apakah cara mengajarnya ini bisa diubah atau tidak? Dan memberikan saran-saran sekaligus dampak positif apa yang muncul ketika saran itu digunakan. Semacam diskusi gitu loh Pak dengan guru itu untuk mencari jalan keluarnya. Seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Ada tambahan, mungkin saya mau lempar dulu ke Mas Wisnu atau Mas Yahya dulu. Saya pengen dengar ininya kontradiksinya dulu mungkin. Silakan. Kalau menjadi kepala sekolah. Oke, mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Dari sisi saya sebagai kepala sekolah, mungkin kita berbicara karena kita sudah menampung berbagai problematika dan kita berusaha untuk penyelesaian secara personal. Mungkin di depan forum atau halayak umum, khususnya di sekolah, kita bisa berbicara secara umum, Pak. Jadi untuk masalah tersebut, dari kelas-kelas lain mungkin tidak tahu adanya masalah tersebut, namun sebisa mungkin kita dapat meminimalisir dengan guru-guru yang lain supaya tidak terjadi masalah tersebut ke kelas yang diampunya, seperti itu. Jadi perlunya berbicara mengenai masalah yang khusus kepada yang umum itu lebih menghemat efisiensi waktu dan juga lebih mengena gitu Pak. Begitu. Oke. Ya. Thank you. Ada lagi tambahan mungkin? Sedikit menambahi Pak untuk terkait kotak saran tadi Pak. Kenapa sih saya kok berpikiran untuk mengaktifkan kotak saran itu? Nah, jadi selama saya sekolah itu saya selalu melihat kotak saran itu ada sawang-sawangnya apa sih guys? Ada kayak sarang laba-laba itu loh Pak. Nah itu saya selalu, kok nggak dipakai sih, kan saya mau nulis itu loh, apa yang menjadi gerundelnya hati saya itu loh Pak. Saya mau sampaikan di situ. Nah jadi dari situ saya kepikiran ketika nanti menjadi kepala sekolah itu saya mau mengaktifkan kotak saran itu. Seperti itu. Oke. Luar biasa sekali. Iya. Oke, teman-teman, tidak terasa ini kita sudah berjalan. Mungkin ada tambahan dulu? Tidak ada? Atau ada yang mau menambahkan? Mbak Yohana? Mungkin Mbak Yohana? Atau Mbak Vita boleh? Ya, ini seandainya kalau saya jadi kepala sekolah ya Pak. Amin. Amin. Pertama pasti saya melakukan observasi terlebih dahulu. Saya akan melihat keadaan di kelas tersebut, apakah guru tersebut menunjukkan tanda-tanda pilih kasih seperti itu. Jadi
saya nggak cuma mendengarkan dari keluhan siswa, tapi saya juga melihat langsung guru tersebut dalam mengajar gitu Pak. Lalu setelah itu Oke. saya gurunya itu akan saya ajak untuk apa ya? Komunikasi secara pribadi, secara empat mata. Untuk kalau seumpamanya menemukan tanda-tanda melakukan delegasi di dalam kelas tersebut, Pak. Nanti kami dapat mendiskusikan atau mencari solusi bersama bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Jadi mencari bukti dulu gitu ya. Iya, Pak. Oke, Jadi nggak hanya mencari mendengarkan dari salah satu pihak saja. Oke, siap. Ada tambahan mungkin? Silakan, Bu. Oh, cukup, Pak. Oke, siap. Tidak terasa kita udah 1 jam nih, kurang 10 menit lagi. Teman-teman, saya mau menutup diskusi kita ini. Tolong masing-masing dari teman-teman dapat memberi pesan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman PPG Prajabatan yang sekarang ini sedang berjuang mengikuti program PPG Prajabatan. Ini masing-masing ya, jadi harus semua menyampaikan. Silakan. Baik, Pak. Saya ada itu loh, Pak. Dulu itu ada satu kata yang terkenal, yang itu loh, yang Gwencana, itu loh, Pak. Itu kan artinya semua akan baik-baik saja. Nah, jadi untuk teman-teman ataupun yang sedang berjuang di sana, selalu yakin bahwa usaha kalian itu tidak akan mengkhianati hasil. Apapun yang kalian sudah lakukan itu sudah terbaik untuk kalian, dan ketika kalian ingin menyerah atau ingin capek, lakukan satu ini seperti yang biasanya saya lakukan. Itu ada itu loh, yang apa sih, butterfly hug itu gini, Pak. Nah, sambil bilang gini, aku hebat, aku kuat, dan aku bisa seperti ini. Gwencana. Terima kasih. Luar biasa. Thank you. Oke, lanjut. Mbak kita. Ya, untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam PPG Prajabatan, tetap semangat, selalu berdoa kepada Tuhan, apapun yang menjadi takdir kita pasti akan menghampiri kita. Masih. Luar biasa. Thank you, Mbak Vita. Berikutnya. Mbak Yana? Apa ya? Mbak Yana? Oke, Pak. Untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang PPG Prajabatan gelombang 1 2024, tetap semangat ya, jangan pernah putus asa. Lakukan yang terbaik, seperti yang ada di, kalau agama saya mohon maaf kalau di Nasrani, dalam kutipan ayat ada yang tertulis seperti ini, Pak. Kerjalah, lakukanlah itu untuk apa? Seolah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi lakukan terbaik versimu, untuk selebihnya biar Tuhan yang menentukan. Dan untuk teman-teman jangan bertanya kita nanti di plotting apa enggak. Jadi tetap semangat ya. Nggak tahu nanti ke depannya mau gimana. Semoga di belakang ya. Nggak tahu ke depannya gimana, tetap berproses, tetap jalanin aja ya. Ke depannya biar Tuhan yang menentukan. Gitu aja, Pak. Amin. Semoga Thank you. Oke, terima kasih nih grup cantik-cantik. Sekarang masuk ke grup cowok-cowok. Silakan. Oke, pesan dari saya untuk seluruh mahasiswa PPG di berbagai gelombang dimanapun kalian berada, tetap semangat, raihlah cita-citamu sebagai GR, guru profesional yang benar-benar menjunjung profesionalitas guru dengan berbagai problematika yang ada di sekolah, dan tetap menjadi dirimu sendiri tanpa mengorbankan orang lain di sekitarmu. Tetap semangat. Luar biasa. Thank you. Kalau dari saya untuk teman-teman yang sedang sedang berjuang
untuk PPG sama seperti kita ya. Yang bisa saya sampaikan ya tetap semangat karena apa, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Terima kasih, luar biasa. Oke, perkenankan saya untuk menutup diskusi kita pada sore ke malam hari ini dengan kesimpulan topik kita adalah guru pilih kasih adalah maut. Ternyata ketika guru melakukan pilih kasih, baik itu sadar ataupun tidak sadar, berdampak sangat signifikan kepada siswa, bahkan siswa sampai dewasa masih sangat teringat. Oleh karena itu, marilah kita menjadi guru yang benar-benar dapat menjalankan profesionalisme kita di kelas, begitu. Dan kalau boleh saya bilang, pastikan ketika kita mengawali kelas kita ya, mengawali kelas kita itu diawali dengan niat yang tulus kepada Tuhan. Betul tadi kata Mbak Yohana, kita bekerja untuk Tuhan, melayani begitu, sehingga kita punya niat yang tulus dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman buat diskusinya sore hari ini. Luar biasa sekali. Salam buat seluruh teman-teman PPG Gelombang 1 tahun 2024 dan juga teman-teman PPG Prajabatan yang lain. Semangat selalu, sukses selalu, jangan pernah lelah untuk mengerjakan hal baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.